Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini saya masih bersantai-santai di rumah karena hari ini hari libur. Di sore hari saya mencoba membulak-balik tulisan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dicoba untuk ditafsirkan oleh beberapa intelektual, beberapa ulama, beberapa mufasir di internet. Saya tidak langsung baca kitabnya, tapi saya mencoba menggali di internet dan kemudian saya coba untuk saya kaitkan dengan apa yang saya kutip dari beberapa ayat Al-Quran di beberapa tulisan saya di seputar masalah bagaimana kita bisa bersikap bijak dalam menghadapi persoalan yang selalu akan muncul dalam kehidupan kita. Ada satu ayat yang tiba-tiba menarik diri saya untuk mengkaji lebih lanjut, yaitu ayat yang dulu pernah saya sampaikan dalam beberapa khutbah saya, termasuk khutbah hari raya, yaitu Quran surah Al Imran ayat 159. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang sedikit bebas, disebabkan rahmat dari Allah, kamu itu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap tawakal kepadanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini pernah saya coba untuk saya kaji terkait dengan kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Dalam istilah yang dikembangkan oleh teman-teman saya, kekalahan umat Islam pada perang Uhud itu bukan karena jumlah dan kualitas pasukan orang Islam itu buruk, tetapi karena ada sebagian kelompok yang dikatakan oleh teman saya itu kurang bersikap amanah karena ada godaan ghanimah, sehingga cinta mereka terhadap ghanimah itu kemudian menjadikan mereka lupa kepada Allah, karena mereka lupa pada amanah yang telah dibebankan kepada mereka ketika harus menjaga benteng perbatasan yang diceritakan di dalam kitab tafsir. Mereka menjaga di sebuah benteng pertahanan di sebuah bukit. Nah, memang bukit itu sebuah bukit. Terus saya bersama-sama istri saya melaksanakan berhaji, saya melihat, oh ternyata itu bukit Uhud. Nah, di dalam bahasa yang dikemukakan oleh teman saya, cinta mereka terhadap harta itu kemudian menggantikan cinta mereka terhadap Allah, sehingga karena cintanya kepada Allah itu tiba-tiba hilang, maka disitulah kemudian yang ada di dalam benak mereka adalah harta yang menggiurkan mereka untuk mereka raih. Saya lalu ingat ada cerita bagaimana Umar bin Khattab itu memuji
salah seorang anak gembala ketika dia berdialog dengan dialog yang mencoba untuk menjadikan anak gembala itu mau menjual salah satu binatang kegembalaannya. Tetapi anak itu tidak mau menjual dengan sebuah pertanyaan kepada Umar bin Khattab. Fa'ainallah? Di mana Allah itu? Karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Ini sikap muraqabah yang hadir dalam dirinya. Dan pada saatnya orang yang betul-betul punya sikap muraqabah itu tahu bahwa Allah itu mengawasi dirinya dan dia tidak berani untuk menipu siapapun karena Allah mengawasi dirinya. Nah, sekarang ini ada sesuatu yang hilang, yaitu sikap muraqabah orang merasa tidak terawasi Allah dan bahkan mahabbatullahnya hilang, cinta yang kepada Allah hilang sebagai akibat dari sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan cinta mereka kepada Allah, sehingga cinta mereka kepada sesuatu itu mengakibatkan cinta mereka yang dulunya itu ada kepada Allah tiba-tiba lenyap atau minimal terkurangi, tergores, atau terlukai. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan bagi kita bahwa sebenarnya orang itu akan menjadi pemenang bukan karena orang itu banyak atau besar, tetapi bagaimana orang itu berjuang di jalan Allah sehingga Allah ridho, sehingga perjuangan itu mendapatkan jalan yang betul-betul bisa menghadirkan kemenangan. Dan ketika Allah sudah menghendaki sebuah kemenangan, tidak ada kemungkinan orang itu akan kalah karena Allah lah yang paling berkuasa untuk menentukan segala-galanya. La haula wa la quwwata illa billah. Ini yang seringkali saya coba untuk saya kemukakan, bagaimana ketika kita itu bekerja, kita itu jangan hanya bekerja karena sesuatu yang kita kerjakan, tapi bekerjalah karena Allah. Orang yang bekerja karena Allah, insya Allah selalu akan menghadirkan cintanya kepada Allah, sehingga karena cintanya kepada Allah dia merasa mendapatkan sesuatu yang sejuk ketika dia bekerja untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga apapun yang dia kerjakan itu selalu dia kerjakan karena cinta kepada Allah. Di sana itu ada teman saya mengatakan, bekerjalah karena kita merasa diawasi Allah, sehingga apapun yang kita kerjakan itu kita kerjakan dengan baik karena kita takut mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, banyak cara yang bisa saya coba untuk saya kemukakan terkait dengan apa yang seringkali saya khutbahkan di dalam khutbah-khutbah saya di setiap Jumat. Orang itu akan bisa menjadi seseorang yang baik kalau Allah mengantarkan dirinya menjadi orang yang baik. Tapi ketika Allah itu tidak berkehendak untuk mengantarkan dirinya menjadi baik, betapa sulitnya orang itu akan menjadi baik karena Allah tidak ridho terhadap apa yang dilakukan. Maka ridho Allah itu menjadi sangat penting. Ya kan, saya seringkali bergurau, tetapi guruan itu bukan sekedar guruan, tapi menjelaskan dengan baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu itu dengan cara membangun kelekatan kita kepada Allah, sehingga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik karena Allah ridho. Apapun yang mau kita gapai. Nah, termasuk di dalam pertarungan hidup, di dalam kompetisi yang berjalan di dunia ini. Kita ini kan selamanya bertarung dengan kompetitor kita. Bahkan dalam bahasa teman saya dari Fakultas Isipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang mengatakan hidup ini adalah peperangan. Dan beliau mengatakan begini, perang itu ada dua macam, Pak Muslim. Yang pertama yang disebut dengan battle, yang kedua dengan sebutan war. Battle itu perang kecil, dan war itu perang besar. Sehingga ada sebuah istilah menarik yang disampaikan oleh teman saya pada saya, you may lose the battle, you may lose the battle, but you win the war. Boleh jadi Anda itu kalah dalam perang kecil, tapi Anda bisa memenangkan pertarungan besar. Silakan Anda memilih kalah di perang kecil tapi menang di perang besar, atau menang di perang kecil tapi kalah di perang besar. Ya, yang paling ideal ya
dua-duanya kita menangkan. Di perang kecil kita menang, di perang besar kita menang. Saya pernah punya pengalaman yang sangat menarik. Satu saat saya itu ingin antri untuk mendapatkan sebuah tiket kereta api ke Jakarta. Nah, waktu itu ternyata tiket itu hampir habis. Lalu ada orang itu yang menyerobot, datang dan masuk ke barisan antrian itu. Tentu saja orang itu marah. Tapi karena orang itu merasa hebat, merasa kuat, dia santai saja. Saya yang merasa terganggu, saya diam. Kemudian saya berpikir, apa ini cara Allah untuk memberikan sesuatu yang lebih baik bagi diri saya? Akhirnya saya mengalah untuk tidak mengingatkan orang itu. Nah, ternyata orang itu memiliki keluarga yang ada di belakangnya, 2 orang. Begitu sampai ke loket, orang itu langsung mau beli tiket 3 untuk dia dan 2 orang keluarganya. Ternyata batas pembelian itu cuma 2. Paling banyak itu 2. Maksimal harus 2, maksimal 2. Nah, orang itu marah. Dalam kemarahan itu kemudian diamankan oleh petugas keamanan di stasiun itu, dan ketiga orang itu kemudian diminta untuk minggir dan diberi penjelasan. Dan dalam minggirnya 3 orang itu, nah, saya dan orang yang ada di depan saya maju. Nah, ternyata ketika maju, ternyata tiketnya tinggal 3. Saya dapat 1, teman saya dapat 1, dan orang yang ada di depan saya dapat 1. Belakang saya tidak dapat. Begitu sudah saya dapatkan tiket itu, perseteruan antara orang yang menyerobot dari kemudian selesai dengan para petugas keamanan, dan orang itu silakan kembali antri. Begitu dia antri mau beli tiket sudah habis. Saya bayangkan andai kata orang itu tidak menyerobot dan 2 orang saudaranya bisa dapat, saya dan teman saya tidak akan dapat tiket. Karena tiket tinggal 3, sementara di depan saya itu ada 1. Dan ketika ada 2, ada 3 dan teman saya itu ada 1, berarti ada satu di depan saya dan 2 di depan orang yang di depan saya. 3 orang akan dapat dan saya tidak akan dapat apa-apa dengan teman saya, sehingga saya gagal. Alhamdulillah, itu persoalan sederhana, masalah yang sederhana yang kemudian saya katakan pada diri saya, oh ternyata ketika saya mengalah untuk tidak marah dan tidak menghardik orang itu, saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi kalau saya tadi menegur, mungkin saya akan rame dengan orang itu karena orang itu adalah orang yang pemarah dan merasa kuat. Nah, sehingga istilah yang disampaikan oleh teman saya dari Fakultas Sipol itu, saya pahami, you may lose the battle, but you win the war. Nah, kata battle di sini diistilahkan sebagai sebuah perang kecil, dan war itu adalah sebuah perang yang lebih besar. Inilah yang disebut mengalah untuk menang. Istilah mengalah untuk menang. Kita mengalah tapi untuk menang. Kita sering mengartikan bahwa yang namanya mengalah itu berarti kalah. Padahal tidak selalu seperti itu. Mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk merangkul dan selanjutnya untuk menang, itu adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak dipahami orang. Bagaimana bisa? Nah, ini yang selalu saya ceritakan kepada teman-teman saya, pada sahabat saya, pada para jamaah saya, pada murid-murid saya, pada para mahasiswa saya. Saya pernah membaca sebuah kisah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ini dikisahkan di cerita itu, saat beliau keluar dari rumah, beliau pasti melewati sebuah rumah yang dihuni oleh seorang Yahudi yang punya kebiasaan unik, yaitu meludahi Rasulullah dari depan rumahnya. Dan ini berlangsung setiap hari, every day. Lalu apa reaksi Nabi Muhammad SAW? Beliau itu hanya tersenyum pada orang yang meludahinya, dan seraya membersihkan ludah yang menempel di badannya atau bahkan bajunya, beliau pergi meninggalkan orang Yahudi itu tanpa ada kesan dia marah. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, coba bayangkan, bagaimana kalau kita yang ada di posisi Rasulullah yang setiap hari diludahi? Sudah bisa kita bayangkan, mungkin setiap pagi akan ada pertandingan adu mulut, pertandingan adu mulut
tanpa wasit di depan rumah orang Yahudi itu. Belum lagi tambahan kata-kata yang seringkali muncul, kata-kata kasar yang dalam bahasa Jawa disebut misuh. Anu lu, kamu begini dan begitu. Dan kemudian dibalas dengan orang yang kita katai itu dengan kata-kata yang seperti apa yang kita katakan kalau kita tidak sabar. Kita bisa mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang kasar dan kata-kata yang mungkin jorok karena sudah berada dalam kemarahan. Dan orang yang mendengarkan pun akan membalas dengan kata-kata yang mirip-mirip saja. Nah, dikisahkan sampai pada suatu pagi ketika Rasulullah SAW itu lewat di depan rumah sang Yahudi itu, beliau heran karena tidak ada lagi ludah yang terbang. Satu hari lewat, 2 hari lewat, sampai 3 hari lewat, tetap tidak ada ludah dari sang Yahudi itu. Dan Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, para sahabatku, orang Yahudi yang ada di rumah itu kemana ya? Ternyata beliau mendapat laporan bahwa ternyata orang Yahudi itu sedang sakit. Nah, reaksi spontan dari Rasulullah itu saat mendengar orang Yahudi itu sakit adalah langsung mendatangi ke rumah orang Yahudi itu, dan sampainya di dalam rumah beliau kaget. Ternyata orang Yahudi yang punya rumah itu, yang selama ini selalu meludahi dirinya, ternyata adalah orang yang sedang terbaring sakit. Dan tentu saja yang punya rumah kaget karena orang yang selama ini diludahi justru menjadi orang yang pertama kali menjenguknya di saat dia sakit dan tidak ada orang yang peduli. Karena memang orang itu akhlaknya jelek sehingga banyak orang yang membencinya. Nah, awalnya orang Yahudi itu ketakutan ketika Rasulullah datang. Perkiraan dia pasti Rasulullah akan membalas dirinya dengan meludahi dirinya karena dirinya sedang tidak berdaya, tidak punya kekuatan untuk bisa berhadapan dengan Rasulullah. Bahkan mungkin saja akan memperlakukan lebih parah dari sekedar meludahi. Tetapi apa yang disangkakan oleh orang Yahudi itu ternyata salah total. Tidak benar sama sekali. Nabi Muhammad SAW itu datang dengan senyum untuk menjenguk. Bahkan kemudian beliau mendoakan orang Yahudi itu agar sembuh dari penyakitnya. Dan ternyata, singkat cerita, doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah. Maka tidak lama kemudian sembuhlah orang Yahudi itu dari sakitnya. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata orang Yahudi itu kemudian datang pada Rasulullah dan dinyatakan masuk Islam. Dia kemudian mengucapkan syahadat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan untuk memeluk agama Islam. Beliau berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya pun bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Luar biasa. Inilah salah satu contoh yang sangat nyata bahwa ternyata mengalah itu bukan berarti kalah. Rasulullah mengalah bukan untuk kalah, melainkan memenangkan pertarungan yang lebih besar. Beliau mendapatkan kemenangan yang betul-betul didapatkan sebagai sebuah kemenangan yang luar biasa. Dalam cerita ini, Nabi Muhammad SAW boleh saja kalah dalam battle, dalam pertempuran kecil, namun beliau sungguh menang, memenangkan pertarungan dalam war, perang yang lebih besar. Apa kekalahan battle dari Rasulullah? Beliau setiap hari diludahi oleh orang Yahudi itu. Lalu mau dilihat secara kasat mata, ini adalah kekalahan. Dalam arti Rasulullah mendapatkan ludah, sementara orang Yahudi itu tidak pernah diludahi oleh Rasulullah. Rasulullah menahan diri untuk tidak membalas karena beliau tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia perjuangkan, yaitu tugas utamanya untuk berdakwah. Tugas utama yang berada di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia dan menyiarkan Islam seluas-luasnya sebagai agama rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Lalu, apa kemenangan war Rasulullah itu? Kemenangan perang besar Rasulullah itu jelas sekali. Kemenangan Rasulullah adalah pada akhirnya orang Yahudi itu mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Inilah kemenangan besar Nabi Muhammad SAW yang berhasil menjalankan misinya di muka bumi, menghasilkan dakwah yang luar biasa, membuat orang Yahudi yang membencinya memeluk Islam atas kesadaran diri sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang harus kita sikapi untuk belajar dari cerita ini? Beberapa orang termasuk saya dan mungkin Anda akan mengatakan, yang jelas kita bisa sabar ketika diludahi orang. Tapi kalau meludahnya hanya sekali, tapi kalau berkali-kali,
Mana mungkin. Kalau Nabi itu berhasil untuk bersikap sabar, beliau kan orang yang luar biasa. Nah, kita ini kan orang biasa. Mana tahan kalau kita diludahi setiap pagi, setiap hari, pasti kita akan membalas. Memang ada benarnya. Kalau kita memang bukan Nabi itu, tapi kalau kita ini ibarat kualitas parfum atau tas setelah yang namanya original kan ada yang namanya KW1, KW2, KW3 dan seterusnya. Ini juga sama kalau kita bayangkan diri kita. Kalau kita tidak bisa meneladani Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang betul-betul original seperti Rasulullah, alangkah baiknya jika kita berusaha meneladani kemuliaan beliau sedikit demi sedikit. Karena sudah jelas bahwa Rasulullah suri teladan yang patut kita tiru seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kita bisa baca firman-Nya. Beliau mengatakan, beliau Rasulullah mengucapkan firman Allah itu di dalam wahyu yang diberikan oleh Allah pada beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi firman Allah ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk membangun sikap kita di dalam menaati Rasulullah. Kalau kita tidak bisa persis seperti Rasulullah, meskipun kita ini adalah orang yang lemah, mari kita mencoba untuk mencontoh Rasulullah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidup ini seperti yang saya katakan, banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan sesuatu yang membuat kita itu memang tidak nyaman. You may lose the battle, but win the war. Anda mungkin akan kalah dalam sebuah perangan kecil, tapi bisa menang di dalam perangan besar. Dan itu bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ilustrasinya seringkali digunakan dalam ilustrasi yang sederhana. Ada sebuah kejadian di sebuah toko handphone. Ada penjual, anggaplah namanya Mr. A, Mr. E, Bapak A, dan ada seorang pembeli namanya Ibu B. Target dari Bapak A sebagai seorang penjual sebenarnya kan cuma satu, yaitu bagaimana ibu yang menjadi pembeli handphone atau aksesoris lainnya di toko dia itu. Atau mungkin bisa ditambahkan, long term targetnya adalah Bu B itu akan kembali lagi ke tokonya. Untuk sampai pada target ini tentu saja harus usaha, harus ada upaya. Hukum alamnya mengatakan bahwa mustahil orang mau mendapatkan sesuatu tapi dia tidak berusaha dan mengeluarkan keringat. Istilah yang dikemukakan teman saya, no pain, no gain. Jadi kalau bahasa Jawanya, Cer Basuki Mowobyo. Nah, di sini diceritakan Pak A itu untuk mencapai tujuannya ini terkadang harus mengalami battle-battle kecil. Battle-battle, sejumlah battle. Pak A terus saja ingin mengharapkan, betul-betul mengharapkan Bu B pembelinya ini orang yang betul-betul easy going, tidak banyak tanya. Dan langsung beli handphone. Dan ini enak. Ya enak kalau tiba-tiba ada pembeli yang tiba-tiba beli handphone tanpa banyak tanya. Tapi nyatanya tidak seindah yang diperkirakan oleh Pak A. Ternyata Ibu B ini sangat teliti, banyak tanya, ngoceh terus, bahkan untuk hal-hal yang sudah dijelaskan berulang kali, dia tetap balik ke pertanyaan yang sama. Nah, respon dari Pak A lah yang menentukan apakah dia akan menang dalam war, dalam perang besar atau kalah. Kalau Pak A mau mengikuti kata hati, lebih baik dia marah pada Bu A, karena banyak tanya tetapi nggak beli-beli juga. Bahkan kalau perlu, Bu A itu diusir saja. Dan kalau ini terjadi berarti dalam battle kecil Pak A mungkin menang. Tapi sebetulnya dia kalah dalam perang yang lebih besar, yaitu war-nya kalah. Bu B yang sebetulnya sudah akan mengeluarkan dompet untuk beli handphone yang diinginkannya, akhirnya bisa kesal dan pindah ke toko lain yang ternyata punya karyawan yang lebih sabar dan siap menjelaskan berkali-kali secara baik pada Bu B. Akhirnya Ibu B itu pun bisa membeli handphone di toko yang lain dan bisa menjadi pelanggan di toko yang lain, bukan menjadi pembeli di toko Pak A dan tidak pernah kembali ke toko Pak A. Jadi sebaiknya yang harus dilakukan kalau menghadapi pembeli seperti Ibu B ini yang terus ngoceh dan banyak tanya, ya sudah, biarkan saja dia mengoceh, biar saja dia bertanya, tapi dalam hati tetap bilang, silahkan Anda ngoceh hari ini, tapi Anda akan
kembali lagi ke toko handphone saya, karena Anda betul-betul terkesima dengan apa yang saya katakan kepada diri Anda. Kalau akhirnya ibu itu beli, berarti Pak A menang. Karena Pak A itu bisa bersabar. Dia kalah dalam battle, tapi menang dalam war. Karena memang tujuan penjual adalah menjual barang dagangan untuk waktu yang lebih panjang. Dan hal ini, apa yang dikatakan oleh teman saya, apa yang dimenangkan oleh Pak itu berlaku untuk semua persoalan, untuk semua aspek kehidupan, untuk karir kita, persahabatan kita, bahkan cinta kita pada apapun dan siapapun. Contoh lainnya adalah hal yang sangat lumrah. Jika tidak semua orang menyukai kita, siapapun dia, dari mulut tukang sapu sampai menteri, pasti ada orang yang tidak suka pada diri kita, dan kita harus bersabar. Entah apapun itu alasannya, tidak akan ada gunanya untuk meyakinkan orang yang tidak suka pada kita akan menjadi suka. Karena memang hanya akan menghabiskan waktu saja, dan mungkin kita akan terlihat sedikit gila karena kita akan menjelaskan kepada orang yang tidak mau mendengar apa yang kita katakan. Saran saya untuk para jamaah, cobalah untuk tetap berbuat baik terhadap orang yang tidak suka kepada kita. Berbuat baiklah bukan berarti kita memohon-mohon, mengemis-ngemis, meminta-minta supaya dia jangan benci kita. Tapi kita harus lebih bijak di dalam berbuat sesuatu. Kita mencoba untuk bisa berbuat yang terbaik, yang pada akhirnya orang yang membenci kita pun akan berpikir, kenapa saya harus membenci diri kita? Janganlah membenci musuhmu, karena bisa jadi pada saatnya dia menjadi orang yang akan kita cintai dan mencintai diri kita. Demikian juga, jangan pernah kita cintai kekasih kita, karena mungkin pada saatnya justru akan jadi musuh kita. Dan cara yang terbaik adalah kita adalah orang yang selalu harus bersikap bijak. Jadilah orang yang bijak. Boleh jadi kita akan kalah dalam sebuah battle, tapi kita harus menang dalam sebuah peperangan yang disebut war. Sebuah war harus kita menangkan, meskipun kalah, harus kalah dalam battle. Dan para jamaah yang saya hormati, selain itu, berlaku baik terhadap sesama juga merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah. Misalnya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang selalu saya ucapkan dalam khutbah saya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan sebagai penutup, para jamaah yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa terkadang untuk mencapai sebuah tujuan, kita tidak harus selalu berjalan maju ke depan. Ada kalanya kita berhenti sejenak untuk melihat situasi, ada kalanya kita bergeser ke kanan atau ke kiri, sebentar kita berhenti, sebentar kita bergeser, dan ada kalanya kita mundur ke belakang untuk sebentar waktu sebelum melangkah maju ke medan pertempuran. Inilah yang saya sebut strategi you may lose the battle but win the war, seperti yang dikatakan oleh teman saya, yaitu keadaan di mana kita harus mengalah sementara waktu untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Profit, buktikan bahwa kita bisa. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian sore ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.